Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach Mar Ahiyakoti. Ya, waktu itu berlalu cepat sekali ya. Nah, terasa kita sudah kembali merayakan Rosh Hashanah ya. Sekali lagi kita sudah melewati bulan Elul dan ini penutupan, maka masuk Rosh Hashanah 5784. Tapi yang menarik begini, apa sih daripada Rosh Hashanah itu? Video berikut ada sedikit penjelasannya singkat Rosh Hashanah itu apa. Nah, seperti yang tadi telah kita dengar bersama ya, tentang bahwa Rosh Hashanah itu merupakan hari peniupan shofar, bahkan ditiup 7 kali, lebih seperti daripada Yom Tov lainnya. Menarik begini, karena ini adalah secara profetis berbicara hari yang sama ketika Adam diciptakan atau turunkan ke Eretz atau ke Eden. Maka ini juga pesan yang sama diberitakan kepada kita, bicara apa? Ini adalah hari pengangkatan. Ini adalah hari penjemputan kembali atau hari pertanggungjawaban jawab. Ya, sebelum nanti katakan Yom Kippur itu hari pendamaian. Rabi Shaul atau ini ya Rasul Paulus atau Santo Paulus menangkap akan hal ini. Maka beliau menjelaskannya di dalam kitab Tesalonika ya. Saya bacakan itu 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 hingga 17, juga pasal yang kelima ayat pertama hingga 11. Saya bacakan bagi Marahi Akoti ya. Selanjutnya, kami tidak tahu saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita si orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kamu percaya bahwa Yeshua Hamashiach telah mati dan telah bangkit, maka kami percaya bahwa yang meninggal dalam Yeshua Hamashiach dikumpulkan Elohim Bapa bersama-sama dengan Yeshua. Jadi ada sebuah tempat ya, tempat peristirahatan, tempat yang sudah berpulang duluan pahlawan iman itu dikumpulkan. Ini yang kami katakan dengan Dabar Elohim. Kami yang hidup, yang tinggal sampai kedatangan Yeshua Hamashiach, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. So, pada waktu tanda diberi, yaitu pada penghulu Malak, ada yang kemungkinan bilang ini Panglima Mikael, ada yang bilang ini Jahuel. Sangkakala berbunyi, maka Adonai turun dari Kaimai Masamayim, dan yang mati dalam Yeshua Hamashiach yang pertama kali bangkit ya. Dan sudah itu yang hidup, yang masih tinggal diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Adonai di angkasa ya, atau di ini ya, Kaimai Masamayim. Demikian kita selama bersama-sama Adonai, karena dihiburkan seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi seharusnya mendekati Rosh Hashanah tiap tahunnya itu orang-orang percaya, mau Yiddish maupun Kristen ya, mau yang percaya Yeshua Mesianik itu harus paham banget bahwa ini nggak main-main. Ini merupakan masa artinya, kalau tadi saya jelaskan Yom Kippur itu Day of Atonement, ada penghakiman, ada pendamaian. Tapi kalau di Rosh Hashanah ini bicara, kalau versi orang Pentakosta mengatakan ini sebagai rapture. Nah, ini pertanyaannya pada siap nggak ini dengan akan sudah benar-benar menjaga nggak hidupnya seperti Torah, sudah benar-benar nggak selikhotnya tiap hari, kemudian juga emunanya, hatikvanya itu seperti apa dengan Yahweh Elohim, atau justru sebaliknya malahan. Nah ini loh, ini menjadi benar-benar menjadi perenungan kita bersama. Sedikit kita akan lanjut ya di Tesalonika yang kelima, yang pertama yang 11 dikatakan ini. Tapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu tuliskan padamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Adonai itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Artinya mengejutkan, tiba-tiba, tidak bisa diperhitungkan oleh manusia. Yang meramal-ramal lah ya banyak salah kan daripada benar. Karena apa? Karena itu perhitungan manusia.
Karena kalau yang dari Yahweh Elohim sendiri terkejut. Justru Anda tidak siaga, Anda tidak siap, dia datang. Nah, begitu maka dibilang. Jadi apabila mengatakan semuanya shalom dan aman, maka tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, pasti tidak akan luput. Tetapi saudara-saudara yang tidak hidup dalam kegelapan, seperti hari itu tiba-tiba mendatangi seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur surang lantai, berjaga-jaga dan sadar. Kalau dalam peribahasa Jawa kan selalu diingatkan eling lan waspodo. Yosua Masya pernah bersabda apa Adonai? Bahwa berjaga-jagalah, tidak kuatkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam saja. Itu bicara apa? Terus kita membangun manusia ruah kita. Ketika kita sudah menjaga seperti Torah, ya, hidup kita lurus di Torah, kita juga menerapkan apa? Kita menerapkan hidup kita ini selalu aware, spiritualitas kita selalu aware, selalu connect dengan Kaimewa Semaim. Apa-apa nanya, minta petunjuknya dia. Sebab yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Artinya apa? Waktu kegelapan, waktu before the wrath, ya, masa aniaya. Karena sebenarnya simbol kedatangan mempelai itu juga sama, ya kan, dari pernikahan Yudaism, ya Pak, Yuda itu dari tanah Galilea. Kalau rumahnya sudah siap, mempelainya datang, yang laki ini ya menjemput bride-nya gitu, menjemput mempelainya yang perempuan. Tapi kita yang orang siang, baiklah sadar, berbaju jirakan emunah dan kasih, ya, kasih dan yeset, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Karena Elohim tidak mentapang kita di timah murka, tapi untuk beroleh keselamatan Yeshua HaMashiach Adonai kita, yang sudah mati oleh kita, supaya kita berjaga-jaga, entah tidur atau entah hidup bersama-sama Dia, karena sihati seorang yang lain dan saling bangun seperti yang sedang melakukan. Haleluya. Ini menarik, ya. Mengapa menarik? Karena ya, dari kita tidak berjaga-jaga loh, menganggap pandemi sudah berakhir, apa sudah ini. Loh, dunia kita nggak menuju semakin yang lebih baik. Sekarang ini menuju kepada kebinasaan. Kita sudah tahu di ambang perang nuklir, ya, tensi yang manas antara blok barat, blok timur, blok barat yang dipimpin Amerika, kemudian di blok timur kan kita tahu nih tensinya naik, ini China dengan North Korea, masalah aneksasi Taiwan maupun juga unifikasi Korea. Jadi ini waktu yang sangat tidak main-main. Nah, persiapan kita apa? Prosesnya kali ini apa? Siap nggak? Kapanpun waktunya, bukan perkara bagaimana cara raptornya atau diperdebatkan. Kan tadi kita sudah bahas bersama, hanya apa prinsip bersama Yahweh Elohim yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Tapi apa respon kita? Siap nggak kita? Gimana kita menjaga emunah kita? Api kita gimana? Hubungan kita dengan Yahweh Elohim bagaimana? Biar kiranya itu menjadi perenungan kita, ya, di Rosasana tahun ini 5784, bahwa kedatangan itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Tapi adakah kita siap? Adakah kita siap ketika shofar daripada malak itu ditiup? Ya, seperti itu. Biar menjadi perenungan kita, ya.